Shalom, salam sade, salam mulai rada hijau ya, mulai agak drop BTC DOM-nya. Mudah-mudahan semakin baik perform untuk altcoin dan salam dibantai timnas semalam. Aduh, nggak ada kemajuan timnas ya. Pikir udah ada tambahan midfield ya kan, sama di lini depan ternyata justru lebih kena bantai lagi. Tapi ya nantilah sedikit kita bahas di penghujung video nanti ya soal timnas. Kita bahas market dulu. Semalam lumayan Xiaoshou dapat, padahal tes water nggak tahu lumayan juga ya. Dia ini mantul hijau balik, Shou dapat lumayan juga, padahal saya niatnya tes water, nggak taunya jadi juga dia. Oke lah. Tapi hari ini saya nggak masuk. Saya perkirakan masih bisa hijau, gold kan. Tapi tadi agak telat saya pulang rumah, cek udah lumayan hijau ya, nggak ini. Jadi juga hari ini eventnya ini saya takut nanti masuk kena kocok dulu dengan bandar kan. Jadi hari ini nggak masuk, lihat dulu lah. Hari ini juga eventnya lumayan ini ya, ngaruh. Jadi semalam lumayan saya di Shou dapat, terus saya scalping long di crypto, ada rezeki semalam ya. Oke lah, cuma timnas saja yang lihatnya kasihan dibantai. Tapi ya itu buat mereka koreksi diri gitu ya. By the way, udah ada lebih bagus lihat performnya ya, termasuk ETH mulai ini nanjak, slow but sure mudah-mudahan, dan bisa ditekan untuk BTC DOM turun dengan ETH mulai naik ya. Mudah-mudahan terus perform begini ya, dan kelihatan jalur koin tua, DeFi tua yang naik gitu ya, yaitu Uni, AAV, Sol juga lumayan agak naik, Link juga ada naik dikit ya. Ini saya buat video posisi market cap di 3 triliun, 45 billion, masih hijau 0,8%. Volume transaksi juga masih naik 9,5%, yaitu di 142,7 billion. Nah ini udah mulai agak enak lihat BTC DOM-nya ya kan, yang kemarin itu sampai 63,8. Nah ini udah mulai drop dia 63,2 ya. Udah mudah-mudahan tanda-tanda nih Juni ini harus ada dimainkan lah altcoin ya, dan kita harap altcoin lama lah yang banyak sangkut harus bisa ini ya, kelihatan harus ada sinyal lebih bagus. Jadi kalau kita lihat Fear and Greed udah naik balik ke posisi great di 65 ya, dan altcoin seasonnya juga mulai agak perform naik 33/100 ya. Ini sekarang saya buat video posisi BTC hijau tipis setelah nutup daily candle. Sekarang di 109,775. Sedikit di atas tadi daily-nya nutup ya. ETH udah mulai mantap nih ya. Ada naik 4,2%. Udah 2.791 ya. Mudah-mudahan ini menuju ke 3.000 dulu nih ya, biar BTC DOM ditekan lebih turun lagi ya, altcoin lebih hijau lagi, yang itu kita harapkan ya. Solana ada naik hampir 5% di 166,54 sen. Doge cuma naik 3%. Hyperliquid masih lumayan, udah 41 dolar. Sui juga oke, 3 dolar 47. Chainlink 15 dolar 21. Avax belum terlalu gimana, sedikit lebih hijau dari kemarin ya. Kemarin di 21 sekian waktu saya buat video, ini sekarang 22.30. Slow but sure kelihatan altcoin mulai hijau ini ya. Mudah-mudahan ETH disorong lagi ya. Yang agak lumayan hijau dari kemarin
sampai tadi itu Uniswap ya di file lama DEX. AAV juga lumayan agak naiknya. ICP juga ya. Jadi ini ada setitik kelihatan harapan ya. Arbitrum juga agak sedikit bounce 10 hampir 11% ya. Filecoin file masih melempem, nggak terlalu gimana juga. Bong mulai agak hijau juga. Ini bisa dipantau juga kalau Ethereum agak naik. Ini bong kan bong Solana atau Ethereum? Solana ya bong ya. Dan kita lihat masih agak ragu hari ini trade saw juga bener nggak inflasinya naik ini. Soalnya kalau bener dia inflasi naik ya gold harusnya masih hijau ya. Jadi saya tunggu BTC yang juga harusnya ikut hijau juga ya. Kalau bener data inflasinya naik ya harusnya hari ini gold sama BTC hijau kalau lihat eventnya gitu ya. Dolar juga harusnya melemah gitu. Tapi pagi ini market Asia masih sedikit hijau, dolar indeks di 99,1, yen agak melemah dikit, yen 145 sekarang, tadi setengah jam lalu 144,9, ini sekarang 145,02 ya. Yen agak melemah dengan data ekonominya yang kurang bagus ya. Nah, agak ragu hari ini. Ini biasa event begini bandar suka kocok market. Jadi kita sedikit untuk ambil posisi serba salah. Bisa ditendang kiri kanan juga. Kalau dikocok sama bandar kan. Maka saya pikir ya udahlah lihat dulu lah hari ini dengan event ini. Karena lihat data dari ininya pada naik, dia punya core CPI sama CPI indeksnya itu kelihatan naik gitu ya. Juga hari ini habis dia CPI terus jam satunya bond ya. Bondnya juga saya rasa harusnya turun, dia nggak kasih forecast bondnya, nggak ada forecast. Makanya agak ragu kenapa nggak ada forecastnya juga, cuma dia taruh previousnya gitu. Ya jam 8.30 core CPI ada kenaikan ya, month over month Mei sebelumnya 0,2%, forecastnya 0,3%. Core CPI yes over yes-nya sebelumnya 2,8%, forecast perkirakan 2,9%, naik dikit. Nah, CPI indeksnya yes over yes-nya juga 2,3%, forecastnya 2,5% gitu. Ya, naik juga. CPI indeks month over month-nya nggak naik gini. 0,2 sebelumnya, ini 0,2. Sedangkan yes over yes-nya 2,5. Nah, ini saya agak ragu nih, ya. Ini bisa aja nanti, dia kan sebelumnya 2,4. Andai kata dia 2,3 sebelumnya kan, yes over yes-nya. Ini forecast 2,5. Ini nanti misalnya dia keluar 2,4, itu dia kasih tanda merah di bawah forecast gitu. Padahal naik CPI kan. Nah, ini yang ini masih agak ragu gitu. Crude oil saya rasa nggak terlalu pengaruh untuk sekarang. Setelah itu nanti jam 1 10 years not auction ya.
bond yang 10 tahun. Ini juga sebelumnya 4,3%. Nggak ada forecastnya, ini nggak ditaruh forecastnya berapa. Nah ini harusnya turun ya. Kalau dia benar turun ya dolar harusnya melemah. Sebenarnya kalau lihat dari eventnya core CPI naik gitu kan, harusnya dolar melemah itu SAU sama BTC harusnya hijau gitu. Cuma yang seperti saya bilang tadi, ini kadang bandar bisa ngocok market. Andai kata pula nanti CPI indeksnya yes over yes-nya ya kan 2,3 sebelumnya, terus nanti keluar 2,4, nggak sesuai forecast 2,5, dia taruh merah juga ya kan, akhirnya ya dolar ya nggak gimana ya, tetap mungkin masih 99,1 gitu kan ya. Maka agak ragu sih, tergantung mana. Bisa aja nanti sebelum keluar CPI ya hijau dia gitu, nanti pas dia nggak sesuai dia drop balik. Agak ragu lah. Biasa event-event begini jadi ajang olahan bandar seringnya, makanya saya ya udah lihat dulu lah. Tapi kalau tadi pagi saya sempat lihat dia gold sempat drop, kalau dia merah mungkin saya masuk, tapi karena saya nggak sempat ngecek tadi pagi ada kegiatan ya kan. Nah udah hijau tadi, pulang rumah saya cek udah hijau, ya udah ini, karena saya pikir hari ini harusnya SAU masih bisa hijau walaupun hijau tipis gitu kan. Makanya ya udahlah, lihat dulu lah. Seringnya juga volatile kondisi begini, agak rawan sih untuk trade. Yang penting semalam lancar ya, di SAU ada rezeki, long di crypto scalping semalam juga ada rezeki. Ya udah santai, tunggu lihat momen lagi gitu, ada kesempatan. Nah untuk bahas timnas semalam ya, banyak yang kecewa. Nggak perlu justru saya pikir gini kan, saya pikir harusnya improve lah kan. Kalau dulunya waktu main di GBK di kandang waktu itu kan boleh katakan midfield kita masih ada missing link gitu ya. Di lini depan juga masih missing gitu ya, dibantai 0-4 ya. Mungkin kali ini udah lebih komplit juga, lihat udah TC di Bali gini gitu, mungkin udah mulai dapat chemistry ya. Mungkin kalah 1-2 bola lah, saya pikir paling jeleknya 2 bola lah kalah. Nggak taunya dibantai dengan permainan cantik ya Jepang itu. Ada yang tanya, kok kenapa taruh pemain inti? Bukan pemain inti cuma awal waktu menit babak pertama, di 45 menit babak pertama yang pemain inti cuma si Endo, Kamada, sama Kubo, sama satu lagi yang belakang itu siapa? Sekitar 4 orang, yang lain itu pemain lapis 2. Nah begitu babak kedua malah ditarik, tinggal pemain yang ininya terakhir tinggal pemain inti cuma si Endo sampai habis, dia yang lead gitu. Setelah Kubo keluar, Kubo sebagai kapten kasih dia yang lead sampai ini, terus banyak. Dan di babak kedua pemain lapis kedua yang ban serep itu diturunkan terakhir setelah menit 70 ya. Itu lapisan ketiga, anak-anak muda yang umur 18 tahun gitu kan, itu masih di pressing bola kita. Nah saya pikir ya, ini nggak perlu cari salah siapa. Saya kemarin geli juga, saya lihat live gitu kan, saya di YouTube saya lihat juga live komen ke, wah parah sekali lah. Sebenarnya saya rasa banyak ya penonton bola Indonesia tuh sebenarnya mereka nggak ngerti bola, cuma euforia, hahaha, hehe, berharap menang, terus berharap menang ya kan. Begitu sedikit apa, wah Kluivert out, ada yang tulis ET out lagi, gua geli lihat kan. Terus Beckham out, semua dia suruh out gitu kan. Kelihatan ini
orang yang nggak ngerti bola. Ya kita beda level, udah jelas beda level pemain. Ada, wah ini pemain udah dipakai grade A dari Belanda, kenapa masih ya grade A-nya cuma berapa orang gitu, yang lainnya masih grade B, grade C juga ada. Dan skill mereka jujur masih dibawa pemain Jepang ya, dari speed ya kan, dari akurasi ya, terus dari pressing, rebut bola, semua sisi kalah. Lompatan ya, walaupun Anda lihat, coba Anda lihat ulang lagi, walaupun tubuh mereka lebih rendah ya, sering lompatan mereka menang. Misalnya dibandingkan JIJS, tubuh pemain Jepang lebih pendek gitu, tapi pas lompatan dia lebih tinggi, lebih ini ya, pantulannya lebih ini. Nah itu yang saya sering bilang, saya bahas bola, ya kita nggak bisa harap ini yang pemain timnas senior ini udah banyak yang sudah 20 sekian itu mau diimprove gimana untuk lebih speednya lebih kencang gitu, udah sulit gitu. Justru yang saya lebih fokus itu harusnya itu tim-tim junior yang terutama itu yang U17 yang ditangani si coach, siapa namanya tuh coachnya yang agak botak tuh si ini. Justru saya berharap dia pantau tuh, dia kalau mau bangun anak, belajarlah dari Jepang atau Uzbekistan ya. Pertama speed, terus akurasi ya. Anda lihat nggak itu kalahnya bola semalam ya, itu Jepang menang dari Indo itu dengan skill, bukan menang dengan kayak pemain Middle East yang dibela wasit atau yang guling-guling drama harap dapat penalti. Total mereka menang 6-0 dengan skill. Bola pertama oke, kita lihat itu ada sedikit faktor karena hujan ya. Bola pertama itu masuk itu sebenarnya licin, kiper si Emil agak ketepis agak ini. Jadi bola pertama itu masuk faktor hujan jujur. Tapi waktu bola kedua masuk itu skill Kubo jangan Anda tanya, itu namanya double touch. Begitu dia masuk, dia gereng lagi 2 kali sentuhan buat gol. Nah, itu skill ya. Itu namanya double touch ya. Itu jarang pemain punya skill gitu, kecuali si Kubo itu. Memang dia dari kecil bakatnya itu boleh katakan sedikit kopi dari Messi Jepang lah ya. Si Kubo. Dan nah itu Anda perhatikan lagi, mereka walaupun mereka nggak tinggi ya, tapi postur mereka cukup, mereka dibentuk ya, cas body, mereka menang loh ya. Beckham Putra Beckham Putra harus belajar, petik pelajaran, dia harus build ininya, jangan kena senggol dikit jatuh, kena kalah dia. Adu body sama anak Jepang kalah dia, walaupun sebenarnya tingginya sama, cuma mereka lebih ini ya. Itu yang ngecas dia, sempat dia terpental, itu anak Jepang tingginya 164 cm kalau nggak salah ya. Tapi pas cas body mental si Beckham Putra. Jadi itu juga harus diperhatikan. Makanya justru saya lihat ya jangan kecewa. Fondasi yang dibangun anak-anak sekarang itu udah segitu, paling kalau bisa diimprove dikit lagi udah ini, karena agak sulit. Justru yang mau diimprove itu justru junior, anak-anak 15 tahun, 16, 17 itu yang dipush sama coach apa? Coach Nova. Harusnya Coach Nova lihat tuh gimana anak-anak speed ya, mereka harus dilatih speed, akurasi. Semalam itu mereka Indo bertahan-tahan harap serangan balik, mau serangan balik Anda punya oleh Roma ini speednya kalah sama ini ya. Bentar aja udah terkejar, bentar aja dan udah kebaca. Cuma mau andalkan serangan balik pakai Ole. Mereka 2 orang jaga Ole, udah bentar udah nggak ini, dan terus pegang bola nggak mampu. Semalam itu bentar aja pemain kita pegang bola udah direbut balik. Nah itu yang harus dilatih ya, gimana harus kuasai bola. Jadi sebenarnya
ya lihatlah Patrick Kluivert sama tim-timnya itu harusnya next time kalau ketemu pemain-pemain Jepang atau Uzbek ya, pemain-pemain yang kalau karakter mereka speednya cepat, akurasi, Anda nggak boleh main longgar, nggak boleh terus tunggu. Anda harus juga dengan speed, dengan ini. Yang semalam jujur kalau saya agak lihat agak bisa ngimbangin ya dengan posisi begitu, bisa jaga pemain Jepang lebih bagus. Sebab Justin Hubner, dia ambil posisi juga bagus untuk nutup, tapi yang lain telat, movingnya telat, kalah mereka speednya ya. Itu Anda lihat si Kamada buat gol ya, cantik sekali gimana dia terabas, dia potong mereka di pertahanan gitu. Jadi total skill itu ya. Kalau kita lihat balik sebenarnya bukan dengan marah, justru pelajaran. Kalau buat saya ya, pemain-pemain Indo, pemain timnas, mereka harus lihat lagi introspeksi. Karena kenapa? Babak pertama waktu main di GBK, Anda udah dicukur 4-0, karena itu kandang ya. Agak mereka pikir udahlah 4-0 gua iniin kan. Ini kali ini di kandang mereka ya mereka libas, mereka ajari. Sebenarnya pemain-pemain itu kasih tahu mereka gitu. Anda udah siap mau ke Piala Dunia. Kalau skill Anda begitu, belum siap Anda ke Piala Dunia. Sebenarnya itu message yang mau disampaikan sama pemain-pemain Jepang. Jadi pemain Jepang sebenarnya ingatkan mereka, improve skill kalian. Nah itu kalau saya jadi pelatih timnas, saya akan katakan pada pemain-pemain timnas, coba kalian introspeksi, apakah kalian udah mampu untuk masuk ke Piala Dunia dengan skill begitu, atau kalian harus improve gitu ya. Ini bukan cari kesan siapa. Saya lihat komen kemarin, wah salahkan Mads Hilger lah ini. Nggak, bukan salah pemain udah lakukan terbaik. Saya lihat semalam mereka usaha, tapi ya emang mereka skillnya di bawah mereka. Speed kalah, ketangkasan kalah, tangkas ya. Nah, tangkas istilahnya. Anda lihat tuh mereka oper bola, si Kubo tuh dia nipu. Matanya apa? Tangkas dan akurasinya dia over bola gitu. Nah, itu yang harus diimprove gitu. Ya. Jadi mereka ya, Anda mau jangankan ke Piala Dunia. Kalau dengan permainan kita lihat ya, permainan setelah lawan Bahrain, lawan di tangan Patrick, lawan Cina ya, dan lawan Jepang, sebenarnya jujur kalau saya lihat pemain timnas nggak ada improve ya. Kenapa nggak ada improve? Ya lawan Cina menang 1-0 di home, itu pun hampir kalah. Untung kena save yang bagus dari Emil. Emil semalam lumayan loh ya, bagus performanya ya. Performanya bagus. Kalau dia nggak ada 2 saving yang bagus sekali dia buat. Gonda itu bukan 6-0, bukan 6-0, 8-0. Ada 2 dia save bagus sekali gitu ya. Emil udah do the best juga. Jadi ada wah karena Rido nggak main. Sama aja Rido main pun dengan skill semalam gitu dibantai sama saja. Jadi saya lihat ada komen, wah ini karena Rido. Ya waktu di GBK kalau nggak salah kan Rido ada main kena bantai. Yang saya lihat agak ini Kevin Dick. Kevin Dick ini agak smart dia. Dia lihat ini game nggak bisa makan, balik lagi ya kan. Saya rasa bukan itu, kalau saya ngerasa Kevin Dick bukan cedera beneran, dia udah tahu nggak makan, ya udahlah daripada ini gua paksa sedikit acting kayak cedera lah ya. Saya lihat jujur Kevin Dick skillnya nggak bisa juga untuk lawan Jepang ya, nggak mampu mereka jaga gitu. Semalam saya cuma lihat yang bisa jaga pemain Jepang satu, Justin Hubner. Dia termasuk komposisi bagus, dia jaga cukup bisa imbangi. Yang lain ketangkasan, speed kalah, nutup ininya.
si Justin Hopner semalam sebenarnya dia ambil posisi nutup pas Udisa udah bagus, tapi yang lain nggak nutup, ada celah di embat gitu ya. Jadi ya seharusnya pemain mereka tonton balik lah kelemahan ini ya, kedepannya kalau Patrick Kluivert ketemu timnas yang pemainnya cepat, tangkas ya, itu harusnya dia juga turunkan pemain-pemain yang punya speed juga, yang tangkas gitu. Dia harus pilih yang tangkas ya, seperti Calvin Verdon yang punya speed juga cepat. Dean James harus di ini. Sebenarnya dia bagus, cuma mungkin arahan dari pelatih masih kurang. Dia sebenarnya punya speed juga. Kalau kasih dia tugas lu jaga itu harus lebih tempel, harus lebih ini. Cuma mungkin masih belum inilah dia ya, belum dapat betul pola permainan Indo. Sebenarnya dia punya speed, punya skill itu Dean James. Cuma pelatih mungkin belum tahu pakai dia, saya rasa. Jadi masih adalah beberapa hal yang harus dievaluasi ya, pemain-pemain, komposisi saat lu lawan yang dengan pressing tinggi, mereka harus lihat. Jepang itu begitu lepas bola, Indo baru kuasai bentar, itu cepat sekali mereka ini ambil balik. Pressure dikit udah mereka rebut balik. Begitu juga misal mau serangan balik, mereka udah bangun serangan, mereka build gitu, begitu ada serangan cepat sekali mereka turun, lari mereka cepat, speed mereka ini sekali. Cobalah Anda kalian review balik, lihat gimana pola permainan Jepang itu, Anda akan apa yang harus kita lakukan untuk koreksi, dan apa yang harus mereka improve pemain timnasnya gitu ya. Dan kalau kali ini dengan skill begini sih sebenarnya di round 4 saya agak ragu juga jujur kan, kalau masih saya pikir ada kemajuan, ternyata lebih ini ya, mereka harus introspeksi, harus build di mana ini, dan tugas pelatih juga harus ini ya. Jadi buat penonton nggak usah banding-bandingkan juga OST ya atau apa. Sama aja kalau bola semalam dengan skill pemain yang masih begitu, nggak ini, walaupun ST pelatihnya atau siapapun, sama kena bantai. Karena semalam itu pemain-pemain Jepang itu tunjukkan, ini loh skill sepak bola, ini loh chemistry-nya, ini loh kecepatan, ya kan, ini loh strategi kita. Jadi ya harusnya mereka pelajari untuk lebih improve. Dan kalau saya lihat dari ini, justru kalau saya mau sampaikan sama Erick Thohir, fokus anak-anak muda, harus pelajari standar mereka seperti pemain Jepang. Paling nggak kayak Uzbekistan. Uzbekistan tuh juga permainan mereka gitu, akurasi, speednya mereka cepat, dan lompatan, lenturan itu ya juga bagus gitu ya. Jadi mau untuk sepak bola modern sekarang, kalau kalian masih mainnya kayak gaya lama, tunggu itu Anda akan kalah gitu ngadapin mereka. Oke, jadi begitu aja, jangan kecewa. Tapi ada satu yang dipuji ya, semalam para komentator, reporter Jepang yang mereka salut, yang mereka puji supporter ya. Itu mereka salut sekali, beberapa kali mereka segoi nih katanya, supporter katanya kan, karena udah ketinggalan 3-0, 4-0, 5-0, supporter di stadion terus yel-yel kasih semangat. Nggak seperti supporter lain udah begitu, ada yang diam, ada yang udah pulang, tinggal nggak menonton lagi. Tapi semalam sampai kelar masih nyanyi lagu Tanah Airku. Jadi dipuji, memang supporter yang nonton itu yang benar-benar namanya supporter ya. Mereka itu yang benar. Tapi kalau yang kita lihat yang di komen-komen itu bukan supporter, itu kritikus yang juga knowledge bolanya masih kurang. Jadi dan mungkin penjudi bola, jadi maki-maki, marah-marah ya. Seharusnya nggak begitu ya. Kalau mau improve bola kita ya kasih support, tapi mau kritik pun kasih kritik yang membangun.
suruh mereka misalnya lihat tuh game, Anda boleh introspeksi, kalahnya ini pure kalah di skill. Jadi kalian harus improve skill kalian gitu. Oke, begitu aja pembahasan hari ini. Sambil kita nunggu market malam ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.